malam semuanya, Bapak, Ibu, Bro and Sis, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, karena Zoom kali ini dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ya. Oke, selamat datang di Bincang Interaktif malam hari ini ya. Judulnya adalah Wealthy Mindset bagian kedua, part 2. Kenapa? Karena ini sudah pernah di bagian pertama dan respon yang sangat positif ya, banyak sekali pertanyaan, banyak hal-hal yang ingin dibahas lebih lanjut, makanya kita ada bagian kedua kali hari ini. Ya, how your thoughts affect financial future. Bagaimana itu bisa ya? Kita apa yang kita pikirkan berpengaruh kepada finansial di masa depan. Bagi Bapak, Ibu, Bro and Sis yang ada di sini ya, perkenalkan saya Dian yang menjadi MC Anda pada malam hari ini. Luar biasa ya, luar biasa sekali judulnya maupun apa yang akan dibahas malam hari ini, karena banyak banget orang yang ingin mendapatkan, bagaimana sih untuk mendapatkan kondisi financially wealthy? Nah, berusaha mencari ilmu, strategi, skill bisnis, pokoknya berusaha untuk mencari tahu. Nah, pada malam hari ini bukan suatu kebetulan kita semua berada di sini ya, dalam bulan yang penuh berkah dan rahmat ya. Bagi yang umat muslim sudah berbuka puasa, sudah melakukan taraweh. Nah, saatnya kita membuka hati, membuka mata, membuka catatan, bawa catatan karena malam hari ini akan luar biasa sekali. Kita akan belajar bagaimana mendapatkan kunci-kunci penting membangun wealth yang sebenarnya itu berawal dari mindset. Nah, seperti apa ini ya? Malam hari ini luar biasa karena pembicaranya adalah seorang pasangan muda yang ganteng, yang cantik, yang sukses ya. Kalau saya lihat nih sebelum pandemi, wow, happy gitu ya, selalu happy dan healthy dalam artian mindset maupun fisik. Kok selama pandemi juga ya happy gitu ya, sampai sekarang happy juga. Nah, kita perlu menggali nih apa rahasianya, bagaimana mendapatkan healthy mindset tentang wealth, tentang apa yang dimaksud dengan wealth di sini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu yang sekarang masih belum dibuka, kameranya dibuka, yang belum diberi nama, tolong diberi nama supaya kita bisa berinteraktif nih. Malam hari ini kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Pokoknya malam hari ini akan dapat banyak hal ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang kita udah nggak sabar lagi untuk bisa mendengarkan ya pembicara malam hari ini, pasangan Bro Mike dan Sis Fari. Siapa mereka? Nah, mari kita sambut ya. Bro Mike dan Sis Fari, silahkan. Saya ingin tahu nih biodatanya juga nih. Siapa mereka nih ya? Halo, selamat malam, Bro and Sis, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dian untuk intronya. Pada malam hari ini, wow, thank you banget buat Bro and Sis semua, guys ya, yang sudah datang dan mau menimba ilmu ya, ilmu pada malam hari ini luar biasa banget. Nanti kami tuh sebetulnya hanya sebagai host ya, karena nanti akan ada sepasang suami istri yang akan sharing luar biasa ya tentang pengalamannya mereka, tentang apa ilmu-ilmunya mereka lebih dalam lagi soal bagaimana membangun wealth, bagaimana membangun mindset supaya ke arah wealth, ke arah wealthy ya. Jadi tadi kan Mbak Dian juga udah bilang ya bahwa ini adalah yang part 2, yang kedua. Jadi yang pertama itu sudah ada. Coba dong di chat teman-teman yang sudah ikut yang pertama waktu itu. Kita waktu itu adakan di bulan Februari ya. Di bulan Februari, tolong dong di chat. Waktu itu siapa aja sih yang datang dan lihat acaranya kita? Saya ikut. Saya juga ikut. Oh, iya. Wah, Ibu Sulis ikut. Wah, siapa lagi nih? Wah, Ibu Pilar. Waduh, cepet banget ini. Oh, banyak juga ya. Wah, thank you. Membantu nggak ya waktu itu? Kalau kita sih udah pasti, saya sih belajar banyak sekali. Dan makanya nih kita adakan yang kedua ya. Soalnya, wah, waktu itu
Amazing. Jadi again ini kita adalah yang part 2. Mungkin bagi bro and sis yang waktu itu tidak sempat ikut, nggak apa-apa, jangan khawatir ya, soalnya ada di YouTube. Nanti di akhir acara kita akan kasih tahu linknya supaya bisa nonton juga kalau ketinggalan waktu itu ya. Jangan khawatir, itu semua ada di YouTube. Ya, jadi kita sembari refresh ya, bro and sis. Waktu itu kita bahas apa ya? Karena ini menyambung ke yang hari ini topiknya kita. Ya, jadi ini kita share dulu. Oke. Wealthy mindset ya. Yang kedua, how your thoughts affect your financial future. Jadi ini memang penting banget ya, apa yang kita pikirin itu akan mempengaruhi future-nya kita. Nah ini waktu itu ya, ini yang pertama, ini flyernya. Jadi nanti kalau Bro and Sis lihat di YouTube ini ya, lihat ini. So waktu itu kita tuh membahas ya cukup dalam ya tentang yang namanya financial blueprint. Jadi kalau Bro and Sis tahu kalau kita membangun rumah itu sudah pasti harus ada yang namanya cetak birunya, gambar biru. Bagaimana sebuah rumah itu nanti ada kamarnya di mana, ada kamar mandinya, ada kitchennya, terus fondasinya seperti apa, semuanya itu harus lengkap. Kalau nggak akan jadi rumah yang kokoh, betul nggak? Ya, jadi ini ternyata yang namanya rumah ya kan itu supaya bisa kokoh harus ada blueprintnya. Ternyata financial itu juga harus ada blueprintnya ya kan. Jadi supaya apa yang kita tanam itu berbuah juga sesuai dengan ya benih-benihnya itu yang bagus ya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita telah diprogram untuk menanggapi uang dan kekayaan sepanjang hidupnya kita nih, dimulai dari waktu masih kecil. Coba nih di chat nih bro and sis semua, waktu masih kecil itu pernah nggak dibilangin wah orang kaya itu sombong, pernah nggak ada yang ngomong begitu selentingan, atau apalagi ya kalau misalnya cari uang itu susah, terus kalau misalnya orang harus memilih gitu, wah mau kaya atau spiritualnya bagus, jadi nggak bisa dua-duanya, jadi harus memilih ini atau itu, jadi nggak bisa dua-duanya. Coba ya di chat ya bro and sis, karena ini akan membuat kita jadi tahu ada engagement, terus ya ini interesting gitu kan buat bro and sis, karena benar-benar kita kepingin kasih yang terbaik, kita kepingin banget supaya bukan hanya kita berdua aja nih yang belajar ya, tapi bro and sis juga dapat maksimal. Oke, wah thank you. Nah ini kita mengacu pada sebuah buku ya. Jadi waktu itu ya, ini The Secrets of the Millionaire Mind. Jadi apa sih yang dipikirin sama orang-orang miliarder dunia? Nah ini dibikin bukunya oleh yang namanya T. Harv Eker. Jadi dia tuh bilang bahwa kekurangan uang itu tidak akan pernah jadi masalah. Jadi kekurangan uang itu hanyalah gejala dari apa yang terjadi di bawahnya. Ya kan banyak orang nggak tahu ya. Jadi rupanya apa yang ada di benaknya kita nih di dalam. Jadi kalau kita lihat nih gambar ini ya, ini kan ada batu es ya. Batu es itu ada yang di permukaan laut, ada ternyata di dalam laut. Ternyata di dalam laut itu yang 90%. Wow, ternyata jauh lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Nah, ternyata mindsetnya kita juga, ternyata ada yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Yang alam sadarin kita pada waktu kita ngobrol begini kan kita sadar ya nggak sih? Tapi ternyata yang di bawah alam sadarnya kita itu jauh lebih banyak lagi. Jadi contohnya habitnya kita lah, memorinya kita, ketakutannya kita yang nggak kelihatan, itu ternyata akan muncul di permukaan juga pada waktu kita melakukan sesuatu. Nah demikian juga pada waktu kita bekerja, kita dapetin income, kita investasi segala macam. Nah ketakutan atau apapun yang ada di dalam dirinya kita yang tidak kelihatan itu bisa muncul tuh. Jadi ya sebenarnya bahaya banget ya. Kalau misalnya waktu itu kaptennya Titanic tahu ini, mungkin kapalnya nggak sampai nabrak tuh.
Iya betul. Ya kan? Itu karena nggak kelihatan, makanya Iya. mesti hati-hati ya. Nah, ini nih seperti pohon juga ya Bro and Sis. Jadi apa yang nggak kelihatan itu kan di akarnya, ya nggak? Jadi akarnya itu dalam artian ini subconscious mind-nya kita, alam bawah sadarnya kita, itu yang nanti akan membuahkan hasil di atas. Kalau kita menanam pohon tauge, ya nggak akan keluar jadi pohon cemara, ya nggak sih? Karena ya itu kan tergantung dari bijinya. Nah, akarnya itu, nah itu yang akan nanti menopang pohonnya di atas. So, makanya aku happy banget ya Bro and Sis. Pada malam hari ini kita ada di sini, kita mau belajar lebih dalam lagi ya kan tentang ini yang apa sih namanya tentang wealthy mindset gitu kan. Karena ya penting banget, apalagi zaman sekarang kan, zaman pandemi, kita semua butuh sesuatu gitu ya supaya bisa membuat future kita nih jauh lebih bright ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita sekarang mau masuk yang kedua nih. Nah, ini kita ada data nih ya. Iya. Jadi ini adalah yang namanya global wealth distribution. Jadi distribusi kekayaan secara global yang dibikin oleh Credit Suisse ya, sebuah lembaga keuangan yang sangat terpercaya di dunia. Ini data 2019 karena yang 2020-nya belum keluar. Kalau kita lihat di sini, di ujung piramid itu kan ada 1%. Ini artinya di ujung piramid itu 51 juta household apa ya, rumah tangga lah ya itu. Hanya yang jumlahnya hanya 51 juta itu, mereka mengontrol 173 triliun US dollar kekayaan dunia. Nah, ini bayangin, cuma 1%, tapi mereka kendalinya sebesar itu. Sedangkan yang paling bawah, di mana itu ada ya bisa dibilang 2,7 miliar rumah tangga, dia itu cuma sedikit sekali. Jadi lucu kan, yang jumlahnya sedikit tapi kekayaannya sangat besar, sedangkan yang di bawah itu justru sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Nah, makanya terus kemudian yang berhubungan dengan istilah cash flow quadrant yang dikatakan oleh Pak Robert Kiyosaki ya, itu. Dan ini kita sifatnya sharing ya Bro and Sis. Ini sebuah buku bagus banget, bagus banget waktu itu. Ini kita udah berapa lama yang lalu ya kita baca buku ini dan memang keren banget lah, keren banget. Jadi ini ngomongin tentang bagaimana penghasilan manusia itu bisa dibagi menurut sumbernya. Coba dong di chatting ya Bro and Sis. Coba di chatting siapa yang udah pernah nih baca buku ini. Jangan udah beli tapi nggak dibaca. Saya udah baca. Soalnya banyak banget ya yang beli buku ini. Ini kan buku yang sudah ditranslate ke berapa bahasa tuh ya? Banyak banget. Jadi bestseller juga. Tapi banyak sekali yang ternyata nggak ngerti. Soalnya kalau ngerti mengenai buku ini udah pasti banyak sekali ya miliarder dunia, ya nggak sih? Jadi yuk kita gali lebih dalam ya, kita mau sharing aja nih apa yang kita dapat nih. Dulu sebelum saya baca buku ini saya nggak ngerti ternyata ada istilah ESBI ini gitu. Iya, saya juga. Dulu saya ya seperti kebanyakan orang di dunia ini ya, saya ada di yang itu yang merah itu ya, jadi seorang karyawan kerja di kantoran 9 to 5, Monday to Friday lah. Tapi ternyata ya karena saya tahunya cuma itu, jadi hidupnya tuh kayak pakai kacamata kuda, tahunya cuma itu. Tapi setelah baca buku ini, ternyata kayak kacamata kudanya itu dibuka, ternyata, ada other possibilities ternyata di dunia ini. Seperti ya selain di E itu yang punya kerja pada perusahaan, ternyata juga ada seorang S atau yang bekerja untuk dirinya sendiri ya. Di sini ada wira swasta kecil-kecilan seperti yang buka toko kecil-kecilan atau para profesional seperti aktor, fotografer ya, dulu fotografer dia. Nah ini adalah orang-orang yang di active income, yang dimana mereka harus bekerja dulu sebelum dibayar ya. Saya seorang karyawan, saya dulu kerja dulu sebulan, akhir bulan, syukur-syukur gaji tepat waktu ya, dan bayar gajinya seperti itu. Yang seorang profesional dia harus kerja dulu, seorang dokter mendiagnosa, tulis resep, kemudian dibayar dan seterusnya. Nah ternyata yang waktu saya baca buku ini seperti ada tangan yang keluar dan menabok saya kiri kanan, ternyata ada yang namanya passive income gitu loh. Nah nanti yang B ini seorang business owner, di mana dia ini
yang di Quadrant itu punya orang yang bekerja untuk dia dan punya sistem. Jadi dia nggak usah tiap hari datang kantor fingerprint untuk absen, tapi cukup mungkin setahun, kemudian ikut RUPS, terima dividen gitu, karena semuanya udah berjalan dengan sendirinya. Dan kemudian juga ada seorang investor. Saya pikir investor, oh saya dulu juga invest, beli 1 Bitcoin gitu, udah jadi investor yang enggak lah ya, nggak kaci itu, kayak beli kuaci aja tadinya tuh. Nggak, investor ini adalah yang skala besar ya, yang udah level-levelnya mungkin almarhum Pak Ciputra, terus yang di luar negeri sana seperti level Bill Gates, Jeff Bezos, dan Elon Musk. Ini adalah orang-orang di Quadrant yang dimana uang itu bekerja buat dia. Nah, enak kan? Biasanya kita tuh yang di sebelah kiri itu kerja untuk dapat uang. Bisa-bisa sampai seumur hidup, mati, hidup lagi, kerjanya gitu mulu. Sedangkan kalau yang di kanan-kanan ini, uang tuh bekerja buat mereka gitu. Saya juga mau. Asik banget, iya, teman, asik banget. Mau pindah ke sananya itu gimana? Ya, itu nanti kita gali kemudian lah. Iya, iya. Nah, ini kita stop dulu nih. Kita stop dulu sharingnya. Kita tadi sudah menyiapkan sebuah polling ya, Bro and Sis. Jadi supaya ini kita juga tahu nih, kita juga saling tahu ya pada banyak nggak sih yang kepingin itu punya bisnis gitu kan? Karena kan sekarang apalagi zaman sekarang ya, wah kayaknya kalau cuman kerja aja itu kayaknya kurang gitu kan, kan makanya pengen bikin usaha tapi mungkin ada yang takut lah, pengen usaha tapi bingung mulai dari mana gitu ya. Nah jadi yuk kita lihat, kita ini yuk isi polling nih, gimana pollingnya? Oh ini nih. Oke, kita Bro and Sis. Oke, ini ya. Oke, Bro and Sis, coba ya diisi, kita mungkin kayak 2 menit aja, 2-3 menit gitu ya, untuk kita isi sama-sama yuk. Yang nomor 1 nih, menurut Anda cara yang efektif untuk menjadi kaya atau wealthy itu apa? Bisa dipilih tuh, kerja, mencapai posisi tinggi. Wah, kalau mencapai posisi tinggi sih boleh juga ya. Ya, posisi tinggi ini adalah level yang udah di top ya, kalau bisa udah C-level ya, CIO, CTO, CEO. Terus bisa bangun bisnis sendiri, oke. Yang nomor 2, pernahkah Anda berpikir untuk membangun bisnis sendiri? Belum pernah terpikir tapi belum mulai-mulai, nah itu kayaknya banyak tuh ya. Pernah gagal berbisnis dan tidak berani mulai lagi. Terus sama yang terakhir, pernah gagal berbisnis dan belum mulai lagi. Iya, dulu saya inget tuh waktu mau mulai fotografi itu rasanya maju mundur, kayak takut gitu kan. Aduh nanti gimana gitu kan. Wah ini jangan-jangan Bro and Sis juga ini ya saksi hidup. Oke, yang ketiga nih, jika Anda ingin berbisnis tapi belum mulai, alasan paling utamanya apa ya? Wah, kayaknya modal ya. Modal, terus takut gagal, belum cukup pengalaman, tidak ada yang membimbing. Ya, benar juga. Tuh Ibu Vivim tadi bilang apa? Pernah gagal bisnis juga. Ya. Oke. Oke, nih kita di-share ya, kita share ya resultnya ya. Wow, jadi memang banyak nih yang menurut Bro and Sis untuk bangun bisnis sendiri ya, supaya bisa menjadi kaya raya. Terus yang nomor 2, banyak dominan, pernah terpikir tapi belum mulai. Nah ini kenapa ya belum mulai? Terus yang ketiga, jika berbisnis tapi belum mulai, alasan utamanya belum punya modal. Ya. Itu juga tuh. Ya, kita stop dulu nih. Tutup. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Ya, jadi memang orang tuh punya banyak ketakutan ya untuk mulai bisnis sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari yang tadi ya yang ESBI yang tadi Michael cerita, bahwa kebanyakan orang itu sorry tadi ada technical difficulties. Iya, kayaknya ada glitch sedikit.
Tunggu Bentar, sebentar. ya. Oh, nah itu dia. Udah kelihatan yang ganteng. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oh iya ya. ESBI. Tadi ESBI ya. Kalau Bro and Sis tadi dengar apa sharing dan apa ya, yang tadi dari buku itu ya, bahwa kebanyakan orang tuh sebetulnya memang ada di sebelah kiri. Saya dulu juga berpikirnya punya usaha, dulu saya fotografer ya Bro and Sis. Jadi itu saya mikirnya wah itu udah usaha ya nantinya bisa passive income gitu kan. Tapi saya waktu itu berpikir, lah kalau saya nggak mau trade gimana saya bisa passive income ya. Jadi dia salah gitu loh. So waktu itu saya mencari sebuah bisnis gitu. Cuman kayaknya masih rada-rada gimana, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tanda tanya, gimana caranya. Nah itu dia yang bikin saya jadi akhirnya apa ya sekarang ini ada di sebuah komunitas ya, nanti kita cerita lebih lanjut. Tapi saya kepingin nih, tunggu ya, saya kepingin mengundang, mana sih ini ya? Tunggu, kayak mana ya? Kok nggak bisa? Sabar. Tunggu ya Bro and Sis. Oh oke. Nah ini nih, kami pengen mengundang sepasang suami istri. Aduh luar biasa banget. Mereka ini juga adalah salah satu mentornya kami berdua ya, life mentor gitu Bro and Sis. Dan mereka berdua ini sudah lebih dari 10 tahun loh develop global chain business ya kan. Jadi maksudnya wow, ini global business loh Bro and Sis. Jadi makanya wow, saya sih bersyukur banget kami punya mentor seperti mereka berdua ini, dan mereka juga investor, global investor lagi ya. Terus juga life mentor, bukan hanya di Indonesia tapi berbagai negara, bayangin. Dan menjadi pembicara di acara global dengan topik financial blueprint. Jadi memang ini adalah pakarnya. Yeah. So malam ini saya kepingin mengundang Bapak Matias dan Ibu Floren Kasih. Halo. Ntar nih kita stop. Mana orang? Tunggu. Mana di mana? Oh oke. Ya selamat malam. Selamat malam. Pak Matias dan Bu Pak Matias, Ibu Floren, selamat malam. Ya, ini gambarnya nggak kelihatan ya? Iya. Tunggu ya. Gambarnya Pak Matias sama Bu Floren kalau di saya pure black. Saya memang pakai baju batik warna hitam. Warna hitam, oh oke. Bentar, kameranya saya off-kan dulu, habis itu coba saya nyalakan kembali. Oh oke. Is it better? Masih ya masih hitam. Masih hitam ya? Sehitam rambutnya Fari. Iya ya, what's wrong? Oke. Sebentar kita coba ini buka di Zoom satu lagi, pakai handphone atau di laptop satu lagi. Ini hal yang lumrah ya Bro and Sis, ini udah biasa ya kayak begini. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu. Aduh, sudah. Thank you banget Ibu Floren, Pak Matias sudah hadir, sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa kita bincang-bincang ya malam hari ini. Teman-teman di sini semua, halo. Mike minum, saya juga mau minum. Sekarang ini hujan, nggak tahu mungkin ada pengaruh. mesti marahin teman saya nih ngurusin internet nih. Sudah diundang masuk ya. Malam ini saya seruput dulu tolak anginnya. Iya. Iya, ini kalau kan tadi kan kami malam hari ini kan kita membahas lagi ya Bapak Ibu tentang mindset gitu loh, wealthy mindset, dan ini kita butuh banget insight dari pakar-pakarnya seperti kalian berdua gitu kan, gimana caranya gitu ya supaya orang itu, apalagi tadi ada polling, orang tuh kepingin sekali untuk berbisnis gitu ya, tapi kepentok modal lah, bingung lah mulainya, bagaimana caranya, nggak ngerti gitu kan. Jadi kita butuh insight banget. Nah tadi kan bertolak dari yang ESBI itu ya Pak, Bu, boleh nggak cerita sedikit latar belakangnya Bapak sama Ibu? Kan dulu di corporate ya, bisa nggak cerita ke teman-teman? Saya dulu ya. Oke, basically saya dulu kerja di corporate, biasa ya seperti semuanya kayaknya kalau lulus lulus sekolah, lulus kuliah, kayaknya ya udah otomatis langsung ke dunia kerja.
Nah, hal yang sama juga terjadi sama saya. Saya total kerja 10 tahun di multi finance ya, di salah satu perusahaan leasing terbesar di Indonesia saat itu. Ya, sekarang saya udah nggak ngikutin lagi. Dan sampai ke satu titik saya ngerasa saya harus punya bisnis sendiri, nggak mau di situ terus-terusan. Dan end up-nya ya belasan tahun yang lalu akhirnya memulai bisnis. Oke. Wah, Pak Matias, apakah juga Oke. jalurnya sama? Kalau Floren memensiunkan diri lebih cepat, saya punya kesempatan 20 tahun lebih ya. Mungkin 22, 23 tahun bekerja di beberapa perusahaan. Terakhir adalah di salah satu perusahaan internasional di Unilever itu 20 tahun. Ya, Wow. lumayan gitu ya, lumayan Coba ya. lama gitu ya. Kan di sini banyak ya yang hadir ya, 100 lebih yang hadir ya. Belum juara, kayaknya belum juara. Siapa tahu ada yang lebih juara. Pasti banyak. Teman-teman di sini yang masih kerja ada nggak? Kalau masih kerja coba dong ditulis. Boleh ya Fahri ya? Kita Silakan, Ya, silakan. Ya, Wah, oke. yang Pak sudah Wahyu. kerja dan kerja berapa tahun gitu kalau nggak keberatan loh ya. Jadi supaya Matias nggak berasa dia juara 20 tahun. Ya, Ada yang lebih Dan by lama the way, dari 20 that's tahun okay. nggak ya? That's Oh, ada yang 25 tahun lebih tadi tuh, siapa tuh? Hah? Oh, wow, ada yang lebih dari 20 tahun. Ini siapa nih? Pak Kurnia ya. Yang juara lebih dari Matias. 27 Oh, tahun. Pak Wow. Sylvia 27 tahun, 26 tahun, Tetap. 25 tahun plus. Yes. Wah, Oh, Ibu Kurnia, maaf. wah, dia 30 tahun. Wow, Wow. Ibu Siska, Wow. 30 tahun. 30 tahun. So basically balik lagi Fahri, Mike, kami di sini bukan pakar ya, tapi kami coba sharing pengalaman kami ya terkait dengan lebih kepada yang tadi disebutkan mengenai wealth mindset gitu ya. Nah, sebenarnya apakah kita bekerja? Kalau menurut pandangan saya, apakah kita bekerja, apakah kita usaha, ya tidak terkait. Oh, harus bisnis? Enggak. Kalau pandangan saya, harus usaha? Enggak. Bekerja very good. Yang terpenting sebenarnya pikirannya, ya, polanya itu wealth apa tidak. Ini yang penting gitu loh. Karena ada banyak sekali orang berbisnis tapi karena mindsetnya salah. Ada nggak kalian punya kenalan yang berbisnis sudah 20 tahun, 30 tahun, tapi kemudian juga end up-nya kayaknya juga miskin, maksudnya hidupnya itu nggak wealthy. Pasti di sini teman-teman di sini banyak. Pasti banyak Ada, ya. Pasti banyak. Banyak ya. Ya. Nah, dan kalau misalnya ngomongin tentang perpindahan kuadran gitu ya, Bapak Ibu, kan tadi kan dibilang di sebelah kiri itu kan active income ya. Pasti kayak saya dulu juga bingung gitu, gimana ya caranya membuat uang itu ya bisa masuk terus makin lama nggak usah makin ngoyo bekerja gitu ya, tapi uangnya juga banyak gitu loh. Itu kalau kan itu kan ngomongin tentang perubahan hidup ya nggak sih, tentang semuanya harus berubah gitu, tentang mindsetnya, tentang ininya. Jadi kayak apa ya istilahnya core value gitu ya. Jadi gimana sih caranya? Apakah ada yang harus berubah? Apakah harus ada sesuatu yang ya memang harus dirubah semuanya gitu ya, dari pola pikirnya, dari paradigmnya segala macam. Monggo sharingnya Bapak Ibu. Oke. Thank you, Pak. Boleh saya sharing ya? Boleh Boleh banget. Apa namanya, dari pengalaman kami gitu ya, dan secara apa namanya pengalaman mungkin 20 tahun ya lebih, dan start doing the business. Saya pribadi ngeliat banyak sekali teman-teman di perusahaan saya pensiun, start doing the business, tapi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, either tertipu ya, saya bilang tertipu dalam tanda kutip gitu ya, atau memang karena tidak punya pengalaman dan gone, the whole apa namanya dana pensiun habis ya, dan itu yang sebenarnya buat saya pribadi
lebih banyak sharing hal-hal seperti ini. Terus lebih mudah lagi kita belajar mengenai konsep ini, pemikiran ini akan jauh lebih bagus buat kita, ya, buat anak-anak, Nah, kita mulai boleh saya sharing ya, mulai dari poin nomor 1, ya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Ya, ya. Kita share poin nomor 1. Ya. Oke. Nah, yang pertama ini penting, ya. Ya, yang pertama menurut saya ini sangat penting, yaitu sebagai Tunggu ya, nah, Bapak ya. Saya menciptakan, ya, hidup saya. Ya. Prinsipal banget ya. Ini sangat prinsip banget. Oh, Oke. Ya, ini adalah yang nomor 1. Sementara kalau orang rata-rata, ya, biasanya bilang life happen to me. Ya, ikutin aja deh. Ya. Life happen to me. Tetapi kalau sebagai seseorang yang rich, dalam hari ini saya punya pemikiran adalah I create my life. Saya yang nentuin hidup saya. Nah, Mike, saya mau tanya, ya, biar kita lebih interaktif untuk case ini. Ya. Kamu kan udah lama kerja juga ya? Ya, pengalaman kerja corporate belum senior Komet lah, baru 15 tahun. Tadi ada yang 30 loh. Bagaimana perasaan kamu? Saya mau tanya your experience 1-2 tahun di awal kerja dibandingin di akhir-akhir. Awal itu kamu rasanya passion banget nggak? Wow, everything mau dihabisin. Oh iya banget, apalagi first job waktu itu saya pertama kali kerja itu kebetulan tuh di salah satu perusahaan di Silicon Valley ya jadinya. Jadi kan wah keren, high tech segala macam, bener-bener ya ada belajar ini banyak-banyak gitu. Fast forward 14 tahun kemudian, hari Senin pagi tet matiin alarm, aduh here we go again. Allah gitu ya. Iya. Tapi di sini di teman-teman yang hadir di sini ada nggak tuh yang punya pengalaman sama seperti Mike? Coba mau lihat. Dan jujur, kayaknya sih nggak ada bosnya kok di sini, jadi nggak apa-apa, jujur aja. Energinya itu ketarik ya setelah Coba sekian ya. lama. Boleh nggak kita minta mereka chat di sini? Ada nggak tuh? Betul nggak? Kenapa? Nah, balik lagi. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah bedanya rich mindset sama poor mindset. Kenapa? Within 15 years, sorry to say, bahwa the energy yang kamu dapetin mungkin, aduh kok makin lama ya, you want to do something, kamu mau lakukan sesuatu, tapi kok berat banget ya, nggak inilah, teman-teman kantor nggak mensupport lah, lingkungan kemudian, aduh bisnisnya jelek lah, segala macam, then we absorb. Ya, kita ngambil itu, jadi kitanya energi kita tuh negatif, sehingga pagi rasanya udah mulai males tuh. Dan kalau itu nggak kita rilis, then semakin lama 20 tahun udah rasanya itu. Itu yang terjadi juga sama pasangan saya. Iya kan? 22 hari kerja bisa 15 harinya itu adalah merah. Ceklokannya merah gitu. Di tahun terakhir saya kerja ya, tetapi merahnya tuh 1 menit, 2 menit. Bikin bos saya tuh kesel banget. Orang mah telat tuh 30 menit gitu. Ini telatnya 1 menit, 2 menit. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Karena passionnya, keinginannya itu udah berbeda. So ini penting banget ya. Just to share sama teman-teman juga di sini, saya itu sampai hari-hari terakhir juga masih sangat-sangat passionate. Mungkin kalau beberapa teman di sini yang kenal saya, yang hadir, nanti bisa dilihat mereka yang jadi saksi ya. Oh, nggak pernah absen, ada yang nggak pernah absen. Dalam arti bukan masalah absen ya. Kebetulan tempat saya kerja adalah salah satu. Pengen madol tapi nggak absen. Kenapa? Kenapa, Mike? Nggak pernah absen tapi madol. Nggak pernah absen tapi madol. By the way, tempat saya kerja at that time berpegang teguh tetap masuk.
tempat saya kerja ya, itu dari dulu sudah mulai yang namanya work from home, udah starting tuh. So, yang penting kerjaan beres. Jadi kadang-kadang saya juga kerja di rumah gitu ya. Tentunya kan nggak semuanya bisa dikerjakan di rumah. But sampai teman-teman itu sempat nanya gitu, gila lu ya, semangat banget gitu ya. Padahal saya ada dalam satu project di 2 tahun terakhir itu mengerjakan satu project yang itu luar biasa banget karena jualan tergantung project ini, ya, tergantung project ini. Sehingga kalau projectnya macet, gangguan, tidak jualan. Dan Anda bisa bayangkan di 2013 satu hari kita bicara mengenai 20 M satu hari. Kalau sistem terganggu, truk nggak bisa keluar, logistik nggak bisa kirim barang, nomor satu yang disalahin ya saya. The whole company will not get the bonus, saya penyebabnya. For that point, saya percaya semua orang pasti akan stres, termasuk saya. Karena bicara mengenai target yang sudah di-lock, you miss, the whole company nggak dapetin. So, remind point nomor satu ini penting banget. I create my life. Sebagai orang yang mindsetnya adalah rich, regardless apa yang terjadi, saya happy. I'm doing it, I'm happy. I know challenge-nya besar, tapi saya percaya I'm going to do it. Semuanya universe akan membantu. That's nomor satu. Tapi kebanyakan dari teman-teman di luar sana adalah yang saya perhatikin. Ya nasib ya saya udah, begini gimana? Ya kan? Ya udah gitu. Banyak nggak sih kalian punya teman yang seperti itu? Absolutely. Ya, Iya. Banyak. Gimana sekarang? Sekarang lagi pandemi. Iya. Pandemik, Nggak bisa ngapa-ngapain. krisis. Ya, Ya kan? coba kalau di sini mungkin teman-teman yang di sini sependapat nggak sih sama penjelasan dari kita tadi, penjelasan dari Matias ya, bahwa yes, we create our life gitu, we create our life, yang kita yang bertanggung jawab. Ya, setuju nggak? Kalau saya sih setuju banget. Benar nggak? Mike sama Faris setuju banget. Setuju. Saya juga. Setuju. Saya mau tanya. Setuju banget. Kalau nggak setuju kayak Ya, dan kebanyakan orang memang itu ya. Nah, Mbak Dian gimana, Mbak Dian? Kebanyakan orang kan memang play the victim tuh ya, Bu. Jadi aduh nasib, aduh terus nyalahin orang gitu kan, nyalahin keadaan. Yes. Jadi kebanyakan mindsetnya di situ. Betul. Dan actually sekarang ini COVID itu bisa menjadi kambing hitam yang bagus banget tuh. Ya, so balik lagi. Ya, betul banget. Justru kalau kita lihat ya, banyak industri yang dalam 2 tahun ini, termasuk di kami ya, yang 2019 kita sudah mulai masuk di Zoom ya, ngajak orang melakukan meeting, ya kan? Tetapi saya melihat 2020 bisnis kita semua ini bicara sudah online. Yes. Hanya dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Force, terpaksa. Saya punya teman-teman ya, teman-teman yang sama sekali saya boleh bilang lack of experience, nggak punya pengalaman. Teman-teman di Irian Jaya, teman-teman di Papua, NTT yang sekarang sedang kena bencana, di Ambon, Maluku, Anda bisa bayangkan 2019 kita ajak Zoom lewat internet, aduh susah, connection-nya lelet segala macam. Apa yang terjadi? Dalam waktu setengah tahun mereka jauh lebih pintar dari kita. Kenapa? Dan ini saya bicara mengenai PNS, saya bicara mengenai dosen, universitas, saya bicara mengenai guru. Dan saya juga bicara mengenai guru-guru di tempat anak saya sekolah. Yang tidak punya pengalaman bagaimana menggunakan Zoom, tetapi harus bisa dalam waktu 1 bulan. That's the mindset yang di-create. Betul nggak? Akhirnya apa? Bisa nggak? Bisa. Betul. Kenapa? Terpaksa. Betul ya? Tetapi ini positif. Ya. Bukan kita Betul. tergantung, ya udah deh. Oke?
Nah, itu catatan pertama. Oke, boleh kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ya, sebagai rich mindset, I play to win. Ya, saya prinsipnya ya menang. Ya, saya prinsipnya harus menang. Kalau melakukan sesuatu ya memenangkan game tersebut. Tetapi sebagian besar orang yang penting nggak kalah. Sering nggak? Terutama dalam sepak bola Indonesia. Saya sering dengar tuh, betul nggak? Nah, wah, lawannya sama siapa? Jepang, lawannya sama siapa? Argentina. No, langsung pelatihnya bilang, oke, strategi kita yang terpenting saat ini adalah main bertahan. Jangan sampai kalah. Waduh. Ini Mike sama Aduh. Fahri, jangan bukan apa namanya? Enggak lah, Mike Bukan penggemar sepak bola jadi bingung nih. Bener, jangan sampai kalah gitu loh. Yang penting itu. So, very difficult. Ya, betul. Very difficult. Terutama balik lagi, kalau saya tadi Betul. tadi pooling ya, saya mau ngomong ini penting. Ini adalah pelajaran kedua, gitu kan? Ini pelajaran kedua yang buat saya balik lagi kita sama-sama diskusi di sini ya. Karena bukan bicara mengenai benar atau salah, tapi lebih kepada refleksi, ya. Karena dengan refleksi, kalau kita merasa, I think that's my problem, then kita bisa move to the next level. That's the most important kalau menurut saya. Nah tadi kalau saya tangkap, 90% dari yang isi pooling itu mengatakan interest, saya suka bisnis, ya. Mau melakukan bisnis. Tetapi yang kedua adalah gagal. Saya ngalamin gagal, belum terpikir mulai lagi gitu ya. Ada juga poin kedua yang jumlahnya menjawab, saya terpikir untuk start bisnis tapi belum mulai. Ya. Nah, saya mau tanya justru kepada teman-teman di sini. Coba kita lihat ada nggak yang kita kenal di sini ya? Ya. Saya lihat ada Ibu Koni, ada teman kita di ada sini. teman saya kalau nggak salah. Nah ini nih salah satu penyebab mungkin nih internet saya agak lelet nih. Nah, Ibu Koni VP salah satu perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia. Maaf kalau ngelek. Halo Bu Koni. Apa kabar Bu? Baik, dahsyat. Gimana kabarnya Pak Matias? Luar biasa. Sebelumnya hadir ya kita. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Oh, terima kasih. Buat semua teman-teman. Ya. Oke. Bu, mau tanya. Ya kan? Ini apa namanya? Bagaimana menurut Ibu nih ya kalau bicara mengenai bisnis ya di era sekarang ini ya dengan pengalaman sekarang kerja sekian lama itu seperti apa sih pandangan Ibu kalau usaha sendiri menakutkan? Kalau pandangan saya awalnya sih iya ya, awalnya waktu pada saat saya baru-baru kerja belum lama gitu. Kan ada juga beberapa temen yang mereka memang sudah bisnis gitu ya. Ada sih ketertarikan untuk berbisnis, tapi di awal tuh agak-agak takut karena kan nggak punya pengalaman berbisnis. Dan karena kan dari kecil cuma dibilangnya sekolah yang benar, harus pintar, harus masuk di tempat yang bagus lah gitu, harus di perusahaan yang besar lah. Jadi kan udah kayak ketancep di situlah gitu maksudnya. Dan aku melihat kebetulan papaku punya usaha, tapi saya juga aku baru tahu sekarang setelah ada di sini bahwa setelah baca buku itu ESBI itu ternyata sebenarnya usaha papaku tuh bukan sebagai business owner, tapi dia sebenarnya self employee karena kalau nggak dikerjain sama dia, ya siapa yang mau ngerjain, nggak ada gitu loh. Dan itu aku lihat gimana keruwetannya gitu, jadi nggak pernah tertarik dulu tuh nggak pernah tertarik untuk berbisnis gitu loh. Dan modalnya besar. Gitu. Nah, tadi juga tuh banyak sekali yang bilang nggak ada modal untuk start the business. Ya, start the business nggak ada modal. Pertanyaan saya, kepikiran nggak Bu, bahwa doing the business kadang-kadang nggak perlu modal,
Bisa nggak? Dulu sih nggak pernah kepikir. Nggak pernah kepikir. Selalu berpikirnya, ya pasti butuh modal. Ya kan? Modal besar. Modalnya besar Iya kan? lagi. Nggak Telkomsel, Indosat itu berapa triliun, bener nggak? Invest, Betul. bener nggak? betul. Ya. Nah, Yoi. tetapi kalau kalau saya lihat banyak sekali sebenarnya justru orang-orang pebisnis usaha yang sekarang ini itu kan justru bisa dibilang modalnya justru nggak ada. Kenapa? Ada yang memberikan apa? Dananya, bank, betul nggak? Betul. Iya kan? Pertanyaannya, berani nggak kita? Mereka berani. Saya sharing ke teman-teman di sini. Kalau kemarin saya bilang hati-hati dengan kredit card, ya kan? Sharing kemarin ada satu seminar kita bicara mengenai keuangan, ya. Seorang teman bahkan VP itu potong kredit card dia semuanya karena terlibat hutang gara-gara kredit card. Betul ya? Tetapi malam ini saya ingin membalik, gitu ya. Saya juga punya teman yang punya 10 kredit card dan dia maksimalkan semuanya. Kalau satu kredit card itu 100 juta, 10 kredit card berapa? 1 M. Pertanyaan saya, kalau saya karyawan gaji 5 juta, mau pinjem 10 M tadi ya? 1 M. Mau pinjem 1 M, dapat nggak? Ayo, mana? Saya nggak tahu nih ada orang bank di sini. Jawabannya pasti nggak dapat. Iya. Gila. Iya kan? Gaji 5 juta, mau bayar berapa ratus tahun? Correct? Tetapi kalau dia punya 10 kartu kredit, masing-masing 100 juta, dapat nggak 1 M? Tanpa ada yang tanya. Pertanyaannya adalah dia bisa nggak bayar kredit card-nya itu? Itu kan selama dia punya usaha yang memberikan hasil, bayar nggak? Kebayar. Perlu modal nggak? Enggak. Tetapi kebanyakan dari kita, 90% dari kita, tadi, kita tidak berani melakukan itu. Kenapa? Karena takut gagal. Nggak ada pengalaman. Karena blueprint kita, saya termasuk di dalamnya karyawan yang tidak punya experience untuk start the business. Waduh, kalau gagal gimana? Yang dipikir gagal. Saya baru punya teman, kemarin ngobrol mengenai bisnis, gitu. Yuk start the business, ayo digital business, ya kan? Oke, jualan aja produk. Kamu punya produk, jualan di internet, pakai Shopee apapun. Kita punya list of produk, kamu boleh pasarkan juga, marketnya bagus, jalanin. Oke, pelan-pelan dong katanya. Aduh, kalau misalnya gagal gimana? Saya langsung bilang, don't start. Loh, kalau belum mulai udah pikirnya gagal, Iya, betul. ini adalah hukum yang kedua tadi, ya. Prinsipal yang kedua, ya, tadi saya bilang, kalau saya punya rich mindset, saya akan play to win. Saya bisa apapun. Bagaimana caranya? Ya saya harus bisa. Tetapi kebanyakan, aduh, jangan sampai rugi ya. Begitu kita udah ngomong itu, so ini important. Memang message-nya simple, bener ya, Bu Koni ya. Betul. Thank you sharingnya Bu, ya kan. Tapi itu yang terjadi gitu loh. Nah menurut saya that's my sharing gitu ya. Panjang, nantinya bisa diceritain 2 jam, nggak akan selesai. Ini hanya kulitnya aja, ya. Nah, saya serahkan kepada yang lebih berpengalaman untuk melanjutkan. Jadi nggak saya cerita gitu ya, boring nanti. Padahal ceritanya udah panjang ya. Oke, silakan. Kalian punya teman juga gitu nggak, Mike dan Fari? Yang kayaknya kalau Enggak lah. Banyak banget, Bu, banyak. Jadi yang di list bukan opportunity-nya, tapi yang di list itu gagalnya. Iya. Betul. Nanti takut inilah, takut itulah. Aduh, nanti kalau modalnya nggak balik bagaimana? Jadi akhirnya ya itu maju mundur, akhirnya nggak jadi. Dan kalaupun maju akhirnya walaupun maju malah jadi, walaupun dia akhirnya benar-benar maju memulai, umumnya mah gagal juga kan? Iya, gagal. Iya. Karena mikirnya belum apa-apa udah nanti akan gagal. Ya udah beneran. Apa yang didoakan terjadi ya? Iya. Iya.
Mungkin saya sharing file yang ketiga, yang basically prinsipal untuk memulai bisnis yang ketiga ya, yaitu committed. Bukan memulai bisnis, menjadi kaya atau menjadi makmur. Yang ketiga itu adalah committed. Ya, karena rich mindset itu mereka sangat committed ya. Sementara kalau poor mindset itu biasanya berbicara saya ingin, gitu. Beda ya Bu? Beda banget gitu. Kalau kita berbicara, nah sekarang di sini saya ngelihat ada teman saya nih, 1-2 teman saya dari sini. Nah saya tahu nih dulu karena kita kuliahnya itu satu gedung. Zaman dulu kuliahnya itu satu gedung. Di sini ada Pak Sofyan. Ya, Apa kabar, Bro? apa kabar, Bro? Jadi ini kita sama-sama dulu habis lulus kuliah ini kerja nih. Punya pengalaman kerja nih ya. Masih di mute kayaknya nih. Ya, Mas Sofyan, mikrofonnya masih di mute ya. Oke, sip. Selamat malam. Halo, malam. Ditembak nih langsung. Ditodong. hadir ya. Oke, saya ingin nanya antara pengertian mengenai komitmen gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya contoh zaman masih bekerja nih ya, hilang lagi gambar kita. Iya, gambarnya hilang. Oke, jadi kalau misalnya dulu ketika bekerja, malah jadi green screen. Hilang lagi tuh Bu. Oke, muncul nggak? Belum muncul. Oke, sambil saya berbicara ya. Oke, jadi kalau dulu saat bekerja, yang namanya komitmen itu pada saat sign kerja namanya komitmen, itu boleh nggak yang namanya datang, nggak datang? Harus datang. Nggak ada pilihan. Dulu? Ya harus datang, nggak ada pilihan. Hujan datang nggak? Datang, banjir datang. Nah, pernah pulang malam aja ikut. Pengalaman banjir datang. Saya banyak kali banjir datang. Iya. Coba Bro. Ya kalau saya kan dulu kontraktor ya, kerja di kontraktor, nggak ada pilihan, lembur pulang malam juga harus gitu. Wah. Sering tuh pulang malam. Iyalah, namanya project kan. Apalagi kalau projectnya udah deadline harus selesai, ya mau nggak mau lembur. Pagi masuk lagi. Wow, jadi nggak ada cerita tidurnya kurang ya? Nggak ada cerita. Nggak ada kayak Mike tadi kan? Pagi-pagi. Sofyan mirip gua, setiap pagi energi. Jadi full komitmen ya Bro ya? Iya betul banget. Ya artinya apa? Takut mau bos soalnya. Takut sama bos ya? Takut bos. Ya jadi menarik banget. Thank you bro. Ini konfirmasi soalnya. Ya, thank you. Nah, jadi kalau kita berbicara komitmen itu adalah seperti itu. Artinya bahwa segala yang namanya penghalang itu akan dilampaui. Siapa di sini yang pernah berangkat kerja waktu banjir? Ayo, boleh nggak di chat, ditinggalkan di chat. Berangkat kerja, ya apa yang dihalangin? Banyak tuh. Naik getek, sepatu diangkat, ya. Pakai baju basah-basah sampai di kantor baru mandi. Wow. It's nah karena gini, mogok tetap berangkat. Siapa yang pernah berangkat kerja yang biasa 1 jam terus 4 jam baru nyampe gara-gara macet yang nggak ketolongan, tapi tetap berangkat? Saya. Wah. Nah, kapok. Teman sepenanggungan. Tangerang ke Bogor, itu namanya komitmen. Wow. Saya nggak pulang malah. Ya, contoh beberapa teman-teman yang kerja di kantor akuntan itu bisa yang namanya tidur di kantor akuntan loh. Yeah. Wow. Iya, ya. Luar biasa komitmennya. Wow, rakyat 98 malah jadi tim krisis, oke. Jadi ini menarik banget. Ini yang disebut dengan komitmen. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, tuh jangan komitmen itu seperti apa sih? Nah, kalau kita dikerja, kita bisa punya komitmen yang sedemikian rupa. Badai dilewatin. Yang penting pokoknya menyelesaikan komitmen, yaitu kerja, karena dibayar untuk kerja. Nah, sama ketika berbicara mengenai bisnis, seringkali orang lupa prinsip ini.
Orang lupa prinsip ini, gitu ya. Jadi mereka misalnya contoh, trial 1 kali, 2 kali nggak berhasil ya, 1-2 kali berhasil terus udah mundur. Sama, contoh di sini siapa yang waktu bekerja terus ngambil lagi S2, supaya ngambil lagi S2 atas biaya sendiri, ada nggak? Atau ambil MBA atas biaya sendiri? Biasanya banyak loh, Mike. Kamu waktu zaman kerja di US dulu kan Pas Iya, iya ada yang sambil sekolah, ambil kuliah, ambil night school ya dulu ya, mereka kuliah malam gitu. Tujuannya adalah biar gajinya nambah. Iya, kan ada gelar tambahan, gaji tambahan berarti. Yes, dan juga supaya lebih pintar lah, lebih menguasai ya, banyak ya. Nah, dan juga contoh termasuk adalah kursus-kursus lah ini itu dan sebagainya, supaya lebih punya skill dan sebagainya, benar gak? Ya. Betul. Itu masuk ke berbicara meng-create wealth, orang seringkali adalah maunya kayaknya dulu. Iya. Dia lupa sama dengan kerja, dia harus belajar. Iya. Proses dia mencetak wealth itu tuh panjang dan harus butuh komitmen seperti kita bekerja. Kalau ada yang di sini tadi bilang kerja 30 tahun yakin deh, 30 tahun dia ceklok itu 30 tahun tuh komitmennya tuh full. Nah, pertanyaan ketika create wealth, kadang-kadang kita lupa prinsip dasar yang sebenarnya kita sudah lakukan di dunia kerja. Iya kan? Kenapa begitu ya, Bu ya? Maksudnya apakah karena disiplinnya, karena kalau kalau di tempat kerja kan ada yang cambukin tuh dari belakang, kan ada bos gitu, wah nanti dipotong gaji lah, nanti bisa diganti sama orang lain. Kan kalau bikin usaha sendiri itu jadi ya harus komitmen terhadap diri sendiri ya. Betul. Jadi ini menarik banget, sehingga sebenarnya tuh kan kita be fair aja. Kalau kita misalnya komitmen untuk menciptakan kemakmuran orang lain, kenapa kita juga nggak using the same komitmen untuk menciptakan kemakmurannya kita. Jadi untuk kemakmuran kita jangan di level ingin. Sebenarnya menciptakan komitmen wealth-nya orang justru levelnya adalah komitmen gitu. Iya. Nah, saya punya satu gambar bagus banget, saya sharing di sini ya. Ini benar-benar skakmat banget loh buat banyak orang. It is crazy how people think 2-3 years in business is a long time to get rich, but do not feel 40 years in a job is a long time to stay broke. Satu lagi ya, ingat ya, bukan saya yang bilang loh ya. Bukan saya loh, orang lain loh tuh. Aduh, ini menampar sekali. Siapa di sini yang merasa tertampar banget sama statement ini? Bukan tertampar lagi, Ci. Uppercut ini udah langsung. Boleh di screenshot lah yang merasa tertampar abis ya. Anyway, nanti saya bisa sharing juga. Oh my God. Yes, benar, it's very true loh. Kadang-kadang level komitmen tuh yang begitu tinggi, 40 tahun create somebody's wealth ya, sementara buat kita itu adalah staying broke. Sementara ketika mulai membangun wealth-nya sendiri ya hanya bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun udah nangis-nangis. Iya, betul. Dan menarik ya. So saya akan go to keempat, prinsipal yang keempat. Prinsipal yang keempat adalah bahwa think big, think small. Nah, ini menarik nih. Ketika kita bekerja, ketika kita misalnya contoh kita dididik untuk ngelihat yang kecil aja. Misalnya contoh kalau kita kerja di bagian akuntan, ya udah lu lihat aja di akuntan aja. Kalau di personal ya di human resource ya human resource aja, di funding ya funding aja gitu. Marketing ya marketing aja gitu. Sementara big boss-nya itu adalah yang berpikir besar semuanya. Jadi kalau saya dulu bilang makin kerja di perusahaan yang makin besar itu makin spesialisnya makin ini. Jadi makin banyak gitu kan. Jadi kita diajak untuk ngelihat dengan cara itu. Nah, saya mau sharing ya varian Mike. Saya mau sharing. Saya pernah kalau kita ngomong think big itu kalau kita lihat kembali ke Pak Tirto di zaman mulai Aqua. Kalian minum Aqua nggak? Minum. Iya, minum.
Oke, pernah nggak minum air yang dimasak zaman dulu? Kayaknya jangan-jangan belum pernah nih. Oh, pernah Pernah lah. dulu banget. Dulu. Siapa di sini yang pernah di sini ya? Tinggalin di chat ya. Siapa di sini yang pernah minum air masak? Zaman nggak kenal. Terus semuanya bilang belum pernah. Milenial. itu banyak. Nggak boleh ngatain Wah. milenial loh ya. Ayah saya loh. Ayah saya. Ini jangan-jangan orang milenial semua yang ada di sini. Enggak loh, ada pada jawab. Oh, saya. Ibu saya. Come on, yang ikutan di sini kalian harus jujur supaya saya tahu generasi mana. Kalau semua di sini bilang ayah saya yang pernah, kalian nggak pernah, ya saya ceritanya ke orang yang salah gitu ya. Oh, ini ada yang nenek saya. Ada. Saya. Nenek saya. Oh, dia Gen Z, dia Gen Z. Oke. Di zaman dulu 40 tahun, 40-50 tahun yang lalu ketika Aqua pertama kali dibuat, air mineral ya, kita sebut air mineral. Zaman itu kan ditertawakan orang banget, yaitu bahwa Betul. 1 liter air lebih mahal daripada seliter bensin. Ya. Pertanyaannya, siapa yang mau beli? Iya. Nah, kalau kalian Mike and Fahri gitu ya, kalau kalian misalnya contoh lihat ini, kalau kita melihat itu, kalau nggak tinggi, kira-kira Pak Tirto akan lanjut nggak? Enggak. Ya hari ini bentuknya kembali lagi di dapur masak-masak air. Iya, dengan segala macam logam beratnya dan segala itu yang di Yes. ya kan? Iya. Tetapi saat itu kan beliau ngelihatnya jauh lebih besar, yaitu apa? Bahwa kita harus ngelihat itu bukan setahun atau 2 tahun, tapi melihat tuh 10, 20, 30 tahun. Dan end up-nya siapa di sini yang hari ini masih minum air dimasak? Aduh. Coba, mau sekarang ayo di-chat, siapa tahu masih ada. Wah, chatnya Kayaknya langsung nggak sunyi ada. senyap. Isinya udah ada yang chat. Ada ibu kan? Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat itu namanya think big. Think beyond yang orang lain tinggal. Nah, saya mau sharing pengalaman saya, boleh ya? Ya, saya mau sharing pengalaman saya, boleh. Kan kita berbisnis, salah satu bisnisnya kita itu kan pembalut wanita. Kalau pembalut wanita kita paling gampang sebut merek itu paling kan CS, ya 1-2 nama itu aja kan, K gitu kan. Oke, nah belasan tahun, 13-14 tahun yang lalu ketika kita mulai pembalut kesehatan yang ada fungsi ion negatifnya, terus packagingnya aluminium foil dan sebagainya. Premium, intinya kita berbicara premium. Nah, harga jual per pack-nya itu adalah 4 kali lipat dari harga jual merek biasa. Oke, apa yang terjadi? Semua orang menertawakan, bukan? Udah pasti dong, semua orang menertawakan. Mana mungkin laku, nggak mungkin laku. Orang jual 10.000, kita punya produk 40.000. Tapi apa yang terjadi? Ingat ya, karena kami berada di satu komunitas di mana semuanya tuh big thinker. Jadi kita berpikir, enggak, ini pasti laku banget, ini pasti laku banget. Yang kita pikirkan persis Pak Tirto. Kita educate market bahwa ini masyarakat di dunia tuh wanita semua pasti pakai pembalut wanita. Jadi kalau marketnya udah teredukasi dan jalan, it's huge. It's huge. Artinya kan kita harus melihat think big beyond apa yang orang-orang umum pikirkan, bener gak? Iya, justru malah meng-create market yang ada di situ ya, Bu ya. Yes, we create the market karena kita think big, jadi we create the market. Dan yang terjadi 13-14 tahun kemudian produk kita itu go around the world 5 continent. Dari Indonesia. Dari startingnya waktu itu di Indonesia. Great kan? Great banget. Oke. Great banget. Menurut teman-teman yang di sini, menurut teman-teman di sini, ya di sini pembalut wanita marketnya besar nggak? Even premium. Oke, low class banget, nggak bisa pakai produk yang premium. It's okay. Banget, gede banget. Kalau kita berbicara besar banget. Yes. Banget. Tapi kalau dibilang bahwa kalau hanya tidak ada penjelasan, tidak ada edukasi, harganya 4 kali lipat dari yang ada di supermarket, tetap marketnya gede nggak? Huge banget, yes. Itu terjadi. Yes, dan itu it's proven. Nah, saya sharing satu lagi. 7-8 tahun yang lalu ya, 2014 ya. 7-8 tahun yang lalu, ya, company kita kerjasama dengan perusahaan dari manufacturer dari Jerman. Ya, teknologinya adalah spinning frekuensi untuk perlindungan terhadap radiasi. Nah, Mike Fahri, kalian kan punya anak. Ya.
perlindungan radiasi itu penting banget nggak? Banget. Banget. Tapi Banget. orang nggak? Zaman sekarang apalagi, Bu? Ya, tapi sekarang, tapi 2014 gitu kira-kira orang udah aware nggak? Oh, belum. Belum. Nggak ada Belum. yang merasa aware, bener nggak? Belum. Nah, kalau kita menggunakan prinsip small thinker, kita akan nggak berpikir bisnis itu bisa jalan. Tapi karena kita menggunakan prinsip adalah big thinker, maka kita udah langsung ngeliat. One day, setiap rumah tidak punya pilihan harus. Karena apa? Karena kita berbicara kita semua hidup di dalam wifi, laptop, handphone, dan sebagainya. Ini loh. Ya, iya. Satu orang punya 2 sekarang kan? Iya. Iya, Semua anak sekarang juga harus di depan laptop kan sekolahnya. Betul ya. So, Radiasi karena tingkat kita tinggi. menggunakan prinsip big thinker, kita ngomong ini huge market. Setuju nggak? Setuju. Setuju banget. Contohnya, Banget. Itu contohnya. Ya. Wow. Ini benar-benar apa ya? And you see Apa, what? Pak? Iya, Pak. Waktu itu kan 2014 ya. Yes. Semua orang bilang, aduh masa sih? Bener nggak sih gini gitu? You see what? Mulai tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu, Europe udah mulai menentang 5G. demo kan 5G. Iya. Correct? Ya, Wow, betul, China betul. mungkin masuk ke 6G whatever, tapi dan banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan efek kesehatan dan lain-lain. That's the point gitu. Jadi kalau kita lihat, kita punya pilihan nggak untuk hidup di dalam 4G atau 5G? Nggak punya pilihan, kita pasti terjadi. So pilihannya, at the end of the day, semua keluarga itu terpaksa harus melindungi teknologi, harus punya teknologi untuk melindungi. Dan saat ini itu nggak punya pilihan yang lain di dunia. Iya. Coba teman-teman di sini, menurut kalian 5G berkah atau berkat? Berkah atau bencana? Nonton lagi nanti saya punya webinar. Atau bencana? Kalau jawaban saya adalah berkah, tetapi dengan proteksi. Setuju nggak? Setuju. Bencana kalau nggak ada proteksi. Iya, karena saya baca-baca itu Ibu Floren dari Scientific American, ada Medical Journal segala macam. Salah satu yang bikin 5G itu resikonya lebih tinggi ya terhadap kesehatan itu adalah karena dia jarak jangkauannya itu lebih pendek dibandingkan 4G. Jadi akan perlu semakin banyak yaitu antena-antena tower-tower itu seperti itu. It's huge market setelah 5G. Actually sekarang kan udah launch, tapi kalau launch secara masif, it's huge market. Anyway, Mike and Farid, we are very open karena kita butuh banyak banget partner untuk distribute this kind of product. Karena marketnya so huge. Benar-benar ini harus memang masyarakat harus diedukasi ya, Bu ya. Salah ini karena ya sekarang udah nggak ada yang bisa lepas ya dari yang namanya gadget dan segala macam itu. Jadi ya aduh ini kan kita ngomongin lagi-lagi ya tentang mindset, tentang tadi ada wealth files, ada wealth principles. Aduh makasih banget nih Bapak Ibu. Terus sekarang pertanyaannya adalah what's next? Jadi bagaimana nih penyambung ke yang tadi tuh, teman-teman kan udah banyak yang pengen sekali punya bisnis, punya usaha, tapi terus pada takut, gimana mulainya, bingung gitu ya. Jadi bagaimana ya seharusnya, karena kalau misalnya orang ya mau menyeburkan diri gitu ya ke bisnis kan sebetulnya ya bisnis tuh banyak sekali, mungkin yang dari kayak modal yang kecil banget bisa jualan online, ya kan? 5PO gitu ya. Terus bisa yang bisnis kecil-kecilan, ya kan? Bisa buka toko. Terus sampai yang besar sekali ya bisa sampai punya usaha, mungkin gabungan sama teman-teman yang lain, kongsian, sehingga bisa punya perusahaan sendiri gitu misalnya, atau bikin supermarket lah atau apa gitu kan. Tapi terus risk lebih besar. Iya, resikonya besar banget ya. Kalau dulu sih saya terus terang saya takut gitu dengan modal yang harus dikeluarkan besar banget. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini bagaimana nih langkah yang seharusnya
bukan seharusnya ya, tapi ada opsi apa? opsi lain nggak ya? Gimana gitu kalau orang yang nggak berani? Nah, sebenarnya banyak sekali opsi, cuman mungkin kadang-kadang kan kita karena nggak pernah membuka mata ini, jadi mungkin nggak tahu. Mungkin Matias bisa sharing ya. Justru di sini thank you. Jadi kita di komunitas FFG ya, di komunitas FFG ini justru kita ingin, nah ini ya, komunitas FFG Freedom Faith Net Global basically dari 2003 ya, kita dengan Pak Onggi ya, yang mencetuskan ini, yang mendirikan ini ya, mengajak kami untuk melihat dari sisi bisnis. Oke. Nah, Freedom Faith Net Global ini bermula dari Indonesia, lebih untuk mengajarkan, mendidik kita dari sisi bisnis mindset gitu ya, lebih dari sisi bisnis mindset, bagaimana kita berani ngambil langkah, jangan takut-takut kayak tadi, tetapi tentunya didampingi dengan banyak sekali mentor dalam arti teman-teman yang memang sudah melalui bisnis, menjalankan bisnis, sehingga bisa bercerita seperti tadi kita bisa bercerita mengenai pengalaman kami ya. Sukses selalu tidak, jatuh bangun yes, tetapi harapannya agar teman-teman yang nanti mulai itu sudah tahu experience kami sehingga tidak perlu mengulangi. That's the point. Itu yang saya dapetin di perusahaan dulu, waktu perusahaan bilang ya, di Unilever bilang do not invent the wheel. Terima aja dari kantor pusat, jalankan, karena ini sudah terbukti. Dan kalau perusahaan besar melakukan seperti itu, apa pula saya, ngapain saya menentang? Ya kan? Kalau misalnya Pak Onggi sudah terbukti menjalankan bisnis dan berhasil, saya belajar. Kalau Pak Ciputra terbukti menjalankan bisnis, konsep yang dia lakukan berhasil, dia mau menjadi mentor saya masa menentang? Ikuti, benar nggak? Iya. Itu adalah prinsipal di komunitas FFG yang saya bisa bilang adalah learning academy. Ya, boleh lihat. Nah, sekarang FFG ini sudah berkembang bahkan global di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, start dari Indonesia dari 2003 ya, beberapa waktu lalu kita tahu ya, when the pandemic started ya, 2020 kemarin. Nah, Pak Onggi kemudian punya pemikiran we need to be very positive, dan kita sama-sama setuju kita bikin yuk gebrakan bahwa kita harus stay positif ya, kita sehat ya. Di sini bilang save life from COVID-19, only consume and share positive news. Let's be positive. Waktu itu semua orang negatif, betul nggak? Dan dalam waktu 2 minggu kita kirim ini ke semua orang yang mau melakukan. Terbayang nggak terbayang sama saya 218 negara dan lebih dari 8 kontinen. Ini luar biasa ya. Jadi menurut saya ini salah satu achievement yang dari FFG. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan seminar, global seminar ya, life changing experience. Ini luar biasa, pertama kali kalau nggak salah ya, yang diadakan di Indonesia. Kita mencoba belajar dari Anthony Robbins. Kalau dilihat di sebelah kanan itu kebetulan saya dan Florence sharing mengenai blueprint ya, mengenai financial blueprint. Tapi banyak sekali mentor dalam 2 hari itu sharing pengalaman dan learning yang bisa dibagikan dari hasil experience masing-masing, dan tentunya Pak Onggi. Ya. Nah, ini adalah komunitas di mana kami berusaha membantu teman-teman yang mau belajar, ya, mau start doing the business, mungkin belum tahu caranya seperti apa, ya, dan kalau mau mulai sendiri, nggak tahu benar apa salah, kami sudah punya pengalaman, feel free, ya kan? Yes. Nah, mungkin bisa lanjutin di sini? Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara di komunitas kita tuh, komunitas kami ini kita itu memberikan, kok nggak jalan, bentar ya.
Oke, kita itu memberikan mentoring. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi bilang, ya takut gagal, nggak punya keberanian memulai dan sebagainya, itu tuh very common. Mungkin 95% sampai 97% orang yang ingin terjun ke bisnis, itu yang menghalang mereka tidak mulai-mulai. Tadi kalau kita lihat dari polling kan ada gini, mau tapi nggak mulai-mulai, gagal nggak mulai lagi. Itu kenapa? Karena banyak faktor yang menghambat ke belakang. Nah, kalau kita di komunitas kami, ini sebenarnya bahwa ada loh komunitas yang membimbing orang untuk menjadi entrepreneur. Ya, jadi ada learning academy yang membimbing orang menjadi entrepreneur. Ini yang mungkin Fahri sama Mike ya, ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Iya, betul, betul Bu. Ya. Iya, dan itu yang apa ya, kebanyakan orang apa ya, kalau kan biasanya mau memulai sebuah bisnis terus mereka asal langsung aja ya, jeblos aja gitu, terus teradak seruduk, harus jatuh bangun sendiri dan nggak tahu bahwa seorang mentor atau banyak mentor itu penting sekali dalam pertumbuhan. Nah, mungkin sedikit bedakan antara mentoring sama coaching ya. Kalau kita berbicara mentoring ini di FFG ini adalah semuanya itu bukan coach ya. Mentor artinya kita tuh semuanya adalah orang yang memang menjalani bisnis dan mereka sudah punya up and down, try and error sebagainya. Tuh proses-proses itu semua sudah dilalui, sehingga ketika membimbing mereka itu bukan seperti orang yang kalau di travel agent tuh yang ngasih tahu Eropa tapi dia nggak pernah ke Eropa gitu. Oh ya, iya. Kayak gitu. Enggak, ini jadi benar-benar tahu. Dan yang paling penting juga bahwa sangat penting untuk mempunyai namanya komunitas. Komunitas ini I think one of the most important ya. Kenapa? Kalau semua teman saya ini bekerja, saya mulai bisnis dan saya jungkir balik, mungkin saya merasa aneh sendiri. Tapi kalau saya punya komunitas yang positif dan semuanya mau memulai bisnis, mau menjadi wealthy, jadi saya kan nggak merasa menjadi orang aneh dan dapat support semuanya. Dan menarik banget, kita komunitas ini itu sudah tersebar di 5 benua. Jadi saling support dengan konsep yang sangat positif dan suportif. Jadi ketika melihat orang lain maju, kita tuh mendukung gitu, tidak saling menjatuhkan. Nah, ini yang kita ciptakan karena penting banget, karena menurut kami itu mentoring dan komunitas ini penting sekali ya. Jadi kita membimbing itu bukan tentang bagaimana cara menjual. Actually that is a technical, itu gampang lah, relatif gampang. Tetapi yang foundational itu yang namanya mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value, skill. Ini loh yang tadi ketika kita berbicara wealth principle itu semua fondasinya ada di sini. Pada saat kita membina mindset, leadership, mental, karakter, value dan sebagainya, otomatis semua wealth principle itu akan terbangun dengan baik. Nah, ini yang kita lakukan karena target kita adalah bagaimana menciptakan yang namanya a strong entrepreneur. Ya, so teman-teman di sini siapa yang pengen jadi strong entrepreneur? Boleh Saya. Ya, pengen ngeliat siapa yang mau menjadi entrepreneur strong, sustainable, even maunya ke global gitu. Karena kita very enthusiast. Karena kalau kita menemukan orang yang entusias ingin, kita entusias banget untuk welcome them. Ya. Karena semuanya harus bertepuk dua belah tangan kan. Ada orang yang ingin, ada orang yang membimbing, itu baru klop. Nah, mungkin di sini Maki sedikit mau lanjutkan ya, karena kita tuh very integrated banget konsep kita. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi saya lihat 90% di awal bilang want to try the business. Correct ya? Mau menjalankan bisnisnya seperti apa. Nah, di apa namanya? Learning Academy FFG ini saya bilang adalah kita mementor di teman-teman yang mau ya, membantu ya, mendampingi. Tetapi kalau cuma mendampingi, kasih teori, kami sudah melakukan ini loh. Tapi ya dulu ya. Ya, jadi sama seperti MBA dan apapun gitu, ada teori-teorinya, tapi ya pada saat prakteknya bagaimana. Nah, untuk memudahkan teman-teman agar yang terpenting apa yang buat kami katakan di sini, aplikasi, action, teori good, kalau nggak dijalankan percuma. You don't make any difference. At the end kan begitu, ya kan? Betul. Think big, lakukan. Kalau nggak dilakukan cuma pikir aja, nggak akan pernah kejadian. Then no welcome. Nah, di sini kami memang membantu mencarikan ya, bertemu dengan
global company juga yang bisa membantu teman-teman untuk start doing the business dari yang tadi small tetapi sifatnya global. Artinya apa? Kita punya Bizword di sini, kita kerjasama dengan Bizword, satu perusahaan internasional yang memasarkan beberapa produk tetapi sifatnya global, ya. Nah, apa saja yang ditawarkan dari bisnis partner kita? Saat ini mereka mempunyai dua line bisnis, satu adalah healthcare, yang kedua adalah travel, dan sedang mempersiapkan beberapa line bisnis lainnya. So, big one. Menarik ya. Jadi nggak cuma ngomongin satu atau dua produk, lot. Kalau kita ngomongin travel, is the whole travel seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lain. We can do the business persis sama seperti itu, globally. Ya. Nah, healthcare yang saya akan fokus di sini, ini juga cukup banyak produknya. Tadi Flo bilang kita punya pembalut, the market very, very big. By the way, kita market leader untuk health sanitary napkin in the world. Ya. Keren. Healthcare produk boleh dong sanitary napkin. teman-teman yang tepuk tangan dong. Kita tuh market leader, udah kita pionir market leader lagi. Wow. Di Indonesia loh Fahri Mike, we are globally market leader. Keren. Untuk yang positioningnya sebagai healthy sanitary napkin. Ya. Ini membuktikan yang cantik itu untuk wanita bukan hanya di atas tapi di bawah juga perlu cantik ya. Lebih penting di bawah dong, Mike. Luar biasa ya. Siapa yang setuju? Bukan hanya Oke. muka di atas aja, tapi muka bawah harus cantik. Ya. Nah, itu dari 2007. So more than 14 apa? Betul ya? 14 tahun ya. 14 tahun. Itu Wow. menunjukkan positioning kita. So you can start ya, yang buat teman-teman yang melihat ini sebagai opportunity, nanti bisa tanya lebih lanjut. Alpha Spin, ya tadi kita bicara mengenai produk proteksi perlindungan dari bahaya radiasi. Another big one. Dan kita akan segera lakukan relaunch versi 2 yang lebih dahsyat lagi. Tanggal 20. Keren. Ya. Dan one more thing teman-teman di sini, antusias nggak? We are the only one teknologi di dunia, German teknologi untuk perlindungan radiasi. We can say that we are only one yang dalam arti individual level, bisa dibeli oleh individual level. Ya, ini tuh no one beat ya. Absolutely, saat ini yang kita bilang sebagai blue ocean strategi ya. Yes. Tidak ada saingannya. Oke. Ya, salah satu alasan kenapa kita memilih berpartner dengan Bizword itu adalah terobosannya itu selalu adalah blue ocean strategies, blue ocean market, di mana kita selalu adalah market leader, dan itu produk kita itu ya istilahnya tuh nggak mudah untuk ditiru. Itu dari sisi company ya. Ya. Dari yang lain kita bicara mengenai makanan. Ya, lebih kepada suplemen, tapi produknya adalah lebih sifatnya adalah organik maupun natural. Jadi kita di sini punya dua, Phytomax lebih kepada sayur dan buah, dan kemudian Alpha Meta di sini lebih kepada ekstrak dari beras. Kemudian kita punya produk yang akan yang sudah muncul di beberapa negara, di Indonesia segera akan muncul, yaitu ISO, dan satu lagi adalah matras kesehatan. Ini beberapa produk yang bisa saya share saat ini, masih banyak ya. Nanti detailnya akan channel kita. Ya, detail nanti teman-teman bisa lihat, bisa bicara lebih lanjut. Even contoh ya, salah satu primadona kita di Alpha Meta itu adalah tidak ada produk apple to apple yang bisa dibandingkan dengan produk ini. Karena apa? Memang tidak ada produk yang sejenis di market di dunia. So this is something very interesting. Ya, jadi kita as a big organization, big community itu kita bisa menemukan partner yang seperti itu. So, Jadi, welcome. Buat teman-teman yang ingin memulai tapi tidak mau melalui proses panjang research and development and trial and error, seringkali end up-nya kan di error. Iya. Iya. And we have the Benar. market globally, ya kan? You can reach the market, ya. Kalau punya market di Eropa, kita sudah punya produk yang perlu teman-teman lakukan apa? Build the market di situ.
Karena dari sisi supply chain-nya, produk kita ready di sana, produk ready dikirim ke sana, nggak usah pusing dengan semua formulasi, izin dan lain-lain. Dan Anda mau mengembangkan bisnis ini di Amerika, kita sudah punya logistik store di sana, mereka akan bantu kirim. Apa yang lebih mudah lagi? So actually untuk memulai bisnis is not that hard. So that's the closing ininya bahwa just yang penting kita get the knowledge bahwa ini tuh ada jalan yang relatif buat kita bisa membangun wealth. Ya, wow, ini ilmu dalam banget. Karena semua itu udah kita dikasih jalan pintasnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi udah nggak usah susah-susah, nggak usah bingung, wah mau bisnis yang mana, yang seperti apa, model seperti apa. Dan modalnya relatif kecil ya dibandingkan dengan kalau kita mau build misalnya sampai ke global, ya nggak usah terlalu susah, kita bingung gitu kan, ini harus mulai dari mana. Belum lagi buat peraturan-peraturan di luar negerinya, tapi kita semua di sini udah bisa, tinggal masuk aja gitu ya Bu ya. Jadi wow, ini malam luar biasa banget ya. Thank you so much Bapak dan Ibu. Thank you banget buat waktunya, karena ya ini kita udah belajar banyak ya bagaimana membangun mindset, bagaimana terus semua jalannya sudah dikasih karpet merah bagi teman-teman yang mau bergabung, bagi yang mau tanya gitu ya, mungkin bisa tanya ke yang mengundang, nanti sudah pasti akan ada acara-acara seperti ini lagi. Jadi jangan khawatir, wah nanti harus tanya di mana segala macam, pasti akan ada jawabannya. Jadi untuk malam ini thank you sekali lagi, juga thank you untuk teman-teman yang sudah hadir nanti, dan ini kita sudah di-chat ya oleh Ibu Dian. Jadi ini adalah link YouTube dari yang pertama. Wealthy Mindset yang pertama. Kalau ya bagi teman-teman yang belum waktu itu sempat lihat ya. Jadi thank you sekali lagi. Konklusinya adalah perlu komunitas ya kan, perlu komunitas yang bagus sekali untuk memulai sebuah bisnis, dan jangan lupa mentor. Karena itu penting banget supaya tidak kejeblok-jeblok sendiri. Dan ini kita tinggal action aja, bisa action now. Very true. Iya, thank you sekali lagi teman-teman. Selamat malam, sukses ya untuk semuanya. Dan kami balikin lagi ke Ibu Dian. Thank you. Thank you. Aduh, thank you, luar biasa sekali malam hari ini ya, pembicaranya, host, guest speaker-nya. Saya catat banyak sekali, jadi saya tidak akan mengulang kembali. Bagi Bapak Ibu Bro and Sis yang pengen tahu, waduh ternyata ada loh sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah dibayangkan. Nah, silakan menyimak kembali rekaman dari siaran malam hari ini, Zoom bisa di YouTube ya, nanti akan bisa ditanyakan pada yang mengundang. Jadi yang penting action ya. Ini semua masih teori, yang penting adalah action. Oke, Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, senang sekali bisa hadir malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali di webinar yang selanjutnya, bincang interaktif yang lebih menarik lagi. Ya, stay safe, stay healthy, mindset-nya harus healthy juga. Oke, selamat malam.